Caranya bagaimana? Kita melakukan recode variabel, decoding ulang variabelnya. Kita recode 0 sebagai missing value dari menu transform, recode into same variables, ya. Kita masukkan semuanya tadi variabelnya ya. Setelah itu klik old and new values, kemudian kita type null as old value. Kemudian select system missing new value, kemudian klik add seperti ini. Setelah itu continue, OK, klik OK in the recode into same variables dialog box. Oke, ini ya, kita coba transform recode into same variables. Ya, setelah itu ini biar kelihatan jelas. Nah, ini ya. Longmon, tallmon, equipment, cardmon, wiremon. Kita masukkan ya. Old and new values. Value-nya yang 0 ya, new value-nya dianggap sebagai system missing. Setelah itu klik add, lalu continue, kemudian OK. Maka di sini di outputnya akan muncul recode longmon, tallmon, equipment, cardmon, wiremon. 0 sebagai sysmiss, kemudian execute. Oke, di sini tidak mendapatkan output apa-apa ya, hanya kalimat saja. Sekarang kita lanjutkan. Kalau sudah seperti ini, apa yang kita lakukan? Kita running deskriptif lagi seperti tadi. Ya, to run a descriptive analysis on the recoded variable. Jadi kita akan melakukan analisis deskriptif terhadap variabel yang tadi sudah dikode ulang dengan menggunakan data yang sama. Kemudian nanti kita klik options in descriptive dialog box yang kita nyalakan mean, standar deviasi, skewness, kurtosis, minimum maksimum kita hilangkan ya, klik OK. Oke, sambil ingat-ingat ini ya. Oke, analyze, descriptive statistics, descriptive, ininya masih tetap sama. Kita klik option, ini di deselect mean, maksimum kita klik kurtosis dan skewness. Mudah-mudahan masih ingat Anda kurtosis dan skewness ya. Kita klik OK, lalu OK. Nah, ini ya, tampilannya jadi seperti ini. Long distance last month. Nah, lihat ya bedanya. Ini N-nya tadinya 1000. Ya, semua menggunakan fasilitas panggilan jarak jauh. Ya, kemudian ada toll free last month. Kalau semula 1000, maka di sini ternyata yang langganan layanan bebas pulsa hanya 475. Yang berlangganan peralatan equipment hanya 386. Equipment itu misalnya Anda pakai STB untuk komunikasi, seperti kalau sekarang STB sewa ya, atau mungkin peralatan telekomunikasi lainnya, itu kan sifatnya ada beberapa yang sewa. Kemudian calling card, kartu telepon, kalau sekarang kayaknya udah nggak ada produk kartu telepon. Ya, kemudian wireless last month, untuk wireless 296 sekian ya. Jadi ternyata jumlahnya tidak semuanya 1000. Nah, sekarang kita bisa lihat min-nya juga mengalami perubahan. Min-nya kalau yang tadinya long distance jelas sama karena N-nya sama. Toll free last month tadinya 13, sekarang berubah menjadi 27945. Kemudian equipment last month tadinya 14, sekarang jadi 36. Kemudian calling card tadinya 13 jadi 20. Dan wireless tadinya 11 jadi 39. Jadi pembaginya jadi karena ini semakin kecil, ini angka yang di sini menjadi semakin besar. Standar deviasinya juga mengalami perubahan. Tadinya yang ini 10 tetap sama ya. Yang tadinya 16 jadi 13. Yang tadinya 19, nah ini turun drastis jadi 10. Kalau kita lihat di sini kan standar deviasinya jadi di bawah
min, ya. Artinya ini sudah jauh lebih realistis. Ya. Kemudian di sini ya ada statistik skewness sama kurtosisnya. Nah, kalau masih ingat positif, ini nilainya positif, kurtosisnya ini yang paling mendekati 3 ya. Yang paling mendekati 3 itu yang paling normal. Kalau kita lihat di sini yang paling normal ini ya, wireless last month. Oke, kita lihat dulu interpretasinya benar apa enggak. Nah, ini sama ya. When the analysis is conditional, kalau analisisnya tergantung pada customers actually having their service, jadi jasa yang betul-betul digunakan oleh customer, the result are dramatically different. Hasilnya betul-betul berbeda secara dramatis, pokoknya beda drastis lah. Wireless and equipment rental services bring in far more revenue per customer than other services. Moreover, wireless service remains a high variable prospect ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ternyata yang paling menguntungkan adalah jasa wireless dan equipment ya. Karena apa? Ini rata-ratanya paling tinggi, 39 sama 36. Ini 39 tapi standar deviasinya 15, di sini 36 tapi standar deviasinya 10. Mungkin, saya nggak tahu, mungkin ini kalau dihitung betul-betul mungkin ini yang equipment yang paling menguntungkan, mungkin. Nah karena mungkin ini tadi, ini kan wireless service punya prospek variabel yang tinggi, kemudian equipment rental punya standar deviasi yang paling rendah. Nah, tapi karena ini tadi masih mungkin ya, ini masih belum menyelesaikan permasalahan siapa yang memberi jasa ini. Tapi ini paling tidak bisa dijadikan patokan, misalnya kalau mau pengen untungnya cepat lebih gede ya pakai yang wireless sama equipment ya. Oke. Nah, ini nanti kita lanjutkan ke finding unusual cases ya. Ini nanti kita masuk ke rafatarnya, bagaimana cara membuang rafatar. Yo coba dibuang tenanan seneng ini anak wong. Oke, kita lanjutkan.